Yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Haja Anita Esos MM selaku Ketua Taekwondo Pemprov Sumatera Selatan, dan dalam hal ini selaku manajer kontingen tim dari Sumatera Selatan. Yang terhormat kepada Bapak Haji Alianda Gantada selaku Ketua Harian Pemprov Sumatera Selatan, dan yang terhormat Bapak Tubagus selaku Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan. Baiklah, segera saja kita mulai acara pelepasan atlet pelatih PON bela diri di Kudus, Jawa Tengah. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan lagu Mars Patriot. Kepada hadirin kami persilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Hamzah Bedini. Pada Bapak kami silakan. Ini ada acara. Kami mohon kepada
perwakilan saja dari Ketua Harian WUSU Sumatera Selatan, Bapak Egy, kami mohon untuk dapat memimpin pembacaan doa. Kepada Bapak, kami persilakan. Untuk berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dan untuk yang beragama Islam mohon dapat menengadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi wa jalil sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbalna wa syamana wa qiyamana wa qudama sujudan wa quda wa syamana wa syamana wa ta'budu wa tamin syamana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di sore hari ini kami akan mengikuti pelepasan atlet PON bela diri yang insya Allah akan diadakan di Kudus. Semoga semua atlet dari Palembang akan mendapatkan kemenangan yang mutlak. Ya Allah, berilah kami kemenangan itu di atas semua provinsi-provinsi lain. Ya Allah, dan berilah kami kemenangan ini adalah menang sejati kami untuk di mata Sumsel emas. Ya Allah ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Egy. Acara selanjutnya yaitu laporan dari tim official. Dalam hal ini disampaikan oleh Saudara Nim Charlie Junisef Pratama. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Sekkum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Manajer, Ibu Haja Melinda, serta pengurus KON yang lainnya, undangan-undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para pelatih dari cabur-cabur dan atlet-atlet yang besok mulai berangkat ke Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Saya laporkan hadirin semuanya dari KONI dan Ibu Manajer, total atlet yang akan berangkat itu ada 42 atlet, terdiri dari 29 atlet putra dan 13 atlet putri, di mana dibagi dari 10 cabur yang diadakan. Kita mengirim ada 9 cabur. Satu cabur tidak ikut serta karate karena fokus di Porprov, Bapak Ibu sekalian. Cabur-cabur yang akan diberangkatkan yaitu pertama cabur gulat, judo, jujitsu, pencak silat, sambo, sorinji kempo, taekwondo, wusu, dan tarung derajat. Keberangkatan kami bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu akan berangkat besok, kemudian ada yang berangkat tahap kedua di tanggal 15 dan tahap yang ketiga di tanggal 17 bulan Oktober ini. Pelaksanaan akan dilaksanakan dari tanggal 11 Oktober sampai 26 Oktober 2025 di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Untuk di sana nanti semua atlet sudah kita sediakan penginapan, dan untuk transportasi kita dibantu dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1 unit bus yang akan besok kita bawa ke Kudus. Jadi kalau misalnya ada kendala apa-apa, nanti dari pelatih bisa langsung hubungi kami dari tim ofisial. Ofisial yang bertugas ada 3 orang, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya, kedua Pak Ibson, dan yang ketiga Pak Mardes. Nanti akan standby di sana selama 15 hari kurang lebih. Jadi agak lama sana. Mohon kiranya nanti pengarahan dari KONI maupun Ibu Manajer untuk keberangkatan kami. Untuk fasilitas nanti setelah ini akan ada pembagian
uang harian yang disediakan khusus yang ada dari KONI Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doa dari semuanya karena ini memang PON yang bela diri pertama, karena sebelum ini ada IMAG namanya, Indonesian Martial Art Game, yang tahun ini diubah menjadi PON bela diri. Ini nanti akan jadi agenda tahunan dari KONI Pusat dan sifatnya memang agak mendadak, sehingga kita alhamdulillah adik-adik kita di sini yang benar-benar siap, kita siapkan hanya 42 Bapak Ibu sekalian. Karena memang kita Provinsi Sumatera Selatan bertabrakan dengan Porprov. Jadi hampir 95% atlet fokus di Porprov. Jadi mudah-mudahan yang akan datang kita akan kirim lebih banyak dan support dari pemerintah Sumatera Selatan dan KONI Sumatera Selatan. Itu saja laporan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Im Candi yang mudah-mudahan akan membawa kebaikan pada kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan manajer PON bela diri yang terhormat kepada Ibu Haja Melinda Esos MM, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang kami hormati Ketua Harian KONI Kakanda atau Bapak Aliandra Gantada. Yang kami hormati Bapak Sekum KONI, Bapak Tubagus. Yang kami hormati Bapak dari TGUPP Provinsi, Bapak Hendro dan Pak Hendra. Yang kami hormati bapak-bapak atau ibu ketua atau pengurus cabur bela diri se-Sumatera Selatan. Yang kami hormati atau yang kami sayangi adik-adik atlet dari berbagai macam cabur bela diri. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua. Aku selaku manajer ini, apa ini maksudnya, tujuannya, kira-kira latar belakangnya apa? Jadi kalau pada hari itu aku salah jawab, Bu, misalnya aku jawab, ngapo Ibu kami tunjuk sebagai manajer karena Ibu adalah adiknya Pak Gubernur Herman Deru. Sudah, tidak bakal galak Ibu Melinda. Maaf katanya. Rupanya benar. Jadi aku sudah tahu apa yang ditanya sama Ibu Melinda ini. Jadi aku jawab, Bu, karena Ibu adalah Ketua Taekwondo Indonesia yang sudah berulang kali melaksanakan event-event bela diri Taekwondo, dan kemudian saya melihat memang Ibu mempunyai memberikan motivasi buat atlet, karena saya hadir waktu beberapa kejuaraan Taekwondo di Gor Jakabaring, luar biasa pesertanya. Ya, berapa ribu? 7.000 ya, Pak Cali? Hampir 3.000. Nah, dari peserta saja, kalau kita hitungnya itu biaya pendaftarannya berapa Pak Cali? Saya bilang, berarti nggak perlu lagi dia butuh mantan KONI. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Makanya saya alhamdulillah ketika saya tidak salah menjawab, nah kata Bu Melinda, alhamdulillah Dindo, karena jawaban Dindo karena bukan aku nih adik gubernur, sudah aku bersedia. Nah itu hebat dari Melinda. Jadi memang beliau menginginkan bahwa memang kita ini dalam memutuskan sesuatu jangan sampai ada semacam kita karena ada pakai atau merasa tidak enak, ya oke lah kita minta, atau ada sesuatu udang di balik batu misalnya, itu tidak ada niat kita seperti itu. Makanya kemarin setelah saya berdiskusi panjang dengan Pak Cali, oke Pak Cali, saya menghadap Ibu Melinda dan saya juga mohon izin sama Pak Ketua Harian sama Pak Gantada, ya sudah ngadeplah ke Pak Kahar. Jadi kalau kami sama Pak Kahar ini kadang-kadang belum kami ngomong sudah nge-match Bu.
Jadi sudah tahu bahasa apa body language masing-masing, sudah tahu. Kalau aku baru ngomong diolah sudah enak, ini lagi marah, jangan ngomong dulu gitu. Agak ngerem dulu. Jadi beliau memang, saya ini di KONI ini Bu hampir 2 tahun ini dapat ilmu dari beliau mungkin lebih dari 24 SKS. Kalau sudah kita kuliah lagi di ilmu apa namanya manajemen keolahragaan atau politik dan sebagainya, mungkin sudah dapat gelar baru aku dari Pak Ketua Harian ini. Jadi luar biasa beliau, karena kami selalu berdiskusi dan memang tanpa apa namanya kita mengenai waktu ini, kadang-kadang Bu kami pulangnya ini tidak harus jam 4, jam 5, kadang-kadang jam 7 pulang dari sini, jam 8. Jadi saya ikuti ritme beliau dan tidak ada jam kantor di sini Bu. Tidak, kita selaku pimpinan ini tidak ada jam kantor dan memang mengorbankan waktu kita buat KONI Provinsi Sumatera Selatan. Nah, artinya kami tentunya selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan apa namanya keterbatasan waktu, kemudian kita keterbatasan anggaran, dan dengan apa namanya sempitnya persiapan yang kita lakukan, tapi tentunya tidak mengurangi hikmat kita untuk mengikuti kegiatan pembela diri ini di Kudus. Dan kami tentunya memotivasi dan mengharapkan atlet-atlet nantinya yang berlaga di Kudus itu dapat meraih prestasi. Nah, ini yang kami harapkan, karena terus terang kita ini Sumatera Selatan, apalagi khususnya bela diri, tentunya tidak ada yang bisa membanggakan selain prestasi yang dapat kita tampakkan atau kita berikan kepada Sumatera Selatan di Indonesia atau di kejuaraan nasional. Karena memang kalau provinsi DKI kemudian Jawa Barat itu ditopang dengan anggaran yang luar biasa, kemudian pembinaannya juga luar biasa, itu mungkin tidak aneh ya mereka meraih prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kita dengan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, kita bisa meraih prestasi, tentu ini akan menjadi apa namanya kita orang tidak akan memandang sebelah mata. Wah, luar biasa ada Sumatera Selatan ini. Dan yang paling utama itu adalah kekompakan. Jadi kita perlu tim yang solid, teamwork yang bisa bersinergi, berkolaborasi. Tentu ini menjadi harapan kita. Karena kalau kita zaman sekarang ini boleh dilihat, kalau kita nonton film-film itu tidak ada lagi yang namanya Batman tampil sendiri, kemudian Superman tampil sendiri, mungkin Iron Man tampil sendiri, tapi yang keluar apa itu? Avengers. Jadi mereka secara bersama-sama. Jadi sebuah tim yang memang kalau kita solid, insya Allah kita menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi saling berkolaborasi. Kami minta Pak Charles selaku koordinator tim pembela diri untuk selalu berkoordinasi dengan manajer Ibu Melinda, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi persoalan didiskusikan. Nanti mungkin juga kami dari KONI, Pak Charlie bisa berkomunikasi dengan kami di tengah-tengah kesibukan kita menghadapi Porprov, persiapan Porprov memang yang sudah tidak lama lagi juga, tanggal 18 sampai tinggal 31 Oktober. Mungkin semuanya nanti full berangkat ke Sekayu, ke Muba. Ini tentunya juga kita butuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Nah, tentunya setelah nanti sampai di Kudus, kami harapkan dapat menggunakan waktu kesempatan yang baik. Kalau memang ketika kita biasanya kan kalau berada di luar kota ini kan setelah atau sebelum kita bertanding atau setelah bertanding namanya masih muda kan, kadang-kadang malam-malam masih nak begadang, masih nak nyanyi-nyanyi, masih nak berkumpul atau minimal mungkin
jalan-jalan, ya mohon kita fokus untuk bertanding. Kalaupun nanti setelah bertanding ya silakan gitu ya. Dan tentunya kita butuh fisik yang kuat, tenaga yang full, energi yang full. Tolong atlet-atlet dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena dikhawatirkan nanti kita sebelum bertanding mungkin kalau waktu istirahatnya kurang, itu yang nanti menjadi salah satu kendala. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada atlet-atlet, kepada cabur-cabur yang bersedia untuk ikut, dan kami juga kemarin dari tim DRM CDM DRM sudah mendaftarkan atlet-atlet yang akan bertanding di PON bela diri, dan mungkin ada beberapa persoalan yang belum diselesaikan, coba diselesaikan di Pak Cali terkait BPJS-nya. Tidak banyak, saya lihat kemarin ada beberapa yang belum menyertakan form BPJS-nya. Nah, mungkin dengan sudah menyelesaikan semua proses registrasi, pertandingan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Saya harapkan kita adik-adik atlet yang akan bertanding untuk selalu menjaga stamina, karena prosesnya ini memang ada 3 keberangkatan. Nanti tolong diikuti saja apa yang diinstruksikan oleh koordinator untuk keberangkatan, dan kami selaku KONI Provinsi Sumatera Selatan itulah yang bisa kami dapat berikan kepada Bapak Ibu dan para atlet. Dan kami tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pelayanan-pelayanan yang kami berikan ataupun fasilitas-fasilitas yang kami berikan tidak memenuhi harapan Bapak Ibu ataupun para atlet. Dan insya Allah ke depan kita akan perbaiki kembali, dan ini kami berusaha agar kita untuk selalu melayani cabur-cabur atlet dalam kegiatan-kegiatan event-event baik skala lokal, skala nasional maupun skala internasional. Karena alhamdulillah dari beberapa kejurnas yang sudah kita kirim, di sini ada sambo. Saya karate nggak ngirim ya, karate mungkin karena banyak perguruan dia mungkin dan fokus kepada porpor ya. Sambo kemarin ikuti kejurnas junior dan lain sebagainya, itu dapat meraih medali emas ya. Itu alhamdulillah, dan ini menjadi suatu ajang prestasi yang bisa kita banggakan, dan mudah-mudahan atlet-atlet lain di cabang-cabang bela diri akan meraih medali-medali emas di PON bela diri di Kudus yang pertama, tapi yang kedua pada saat sebelumnya ada IMEC namanya. Nah, mungkin nanti dari KONI pusat apakah ini menjadi berlanjut agenda 2 tahunan atau seperti apa, kita lihat, dan tentunya kami akan menganggarkan untuk event-event ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan tugas sebagai tim kontingen bela diri PON bela diri di Kudus mewakili Provinsi Sumatera Selatan, dan harapan kita adalah dengan pulang membawa banyak medali, baik medali emas, perak maupun perunggu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Sumsel, sumsel, sumsel. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Tubagus yang telah memberikan pejangan kepada kita semua. Selanjutnya sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu sambutan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan disampaikan oleh Ketua Harian KONI Sumatera Selatan, Bapak Haji Muhammad Aliandra Pati Kantada SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya!
Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Yang kami hormati, kami banggakan, mendamping kami di KONI, Pak Sekup, andalan saya ya. Berjalannya roda organisasi KONI ini di tangan beliau, Bapak Haji Tubagus Sulaiman. Yang kami hormati Ibu Haja Melinda, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, banyak jabatan beliau ini, Ketua Fraksi Partai Nasdem, kemudian Ketua Taekwondo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Nah, terakhir ini tim manajer kontingen KONI, kontingen Sumatera Selatan untuk PON bela diri di Kudus. Ya, kami hormati juga, kami dihadiri dua tim gubernur bidang percepatan pembangunan khususnya keolahragaan, Bapak Hendro, dan khususnya hubungan antar lembaga, Bapak Indra Gunawan. Yang kami hormati juga seluruh ketua cabur bela diri yang hadir pada siang hari ini. Kemudian yang kami banggakan, yang kami cintai, ofisial, manajer, dan atlet, ya, wakil Sumsel dalam PON olahraga bela diri yang pertama ini untuk di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, terima kasih hari ini kita masih berkumpul di sini dan memenuhi dan menghadiri acara kita pada sore hari ini, yaitu pelepasan kontingen. Jadi Pak Hendro, kami bicara dulu sedikit, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa PON bela diri ini sangat-sangat mendadak. Jadi diagendakan, kami dapat kabarnya bulan 6. Di hiruk pikuknya kita ini sekarang persiapan pelaksanaan Porprov 15 di Mubah. Lebih parah lagi, lebih susahnya lagi, PON ini kami tidak punya alokasi anggaran. Kami menghadap DPRD, khususnya Komisi 5, hanya dapat perdebatan saja. Karena pemerintah secara umum mengalokasikan PON yang secara umum itu tidak terakomodir PON-PON khusus ini. Nah, agenda ini nanti di tahun depan ada juga PON indoor, ada juga PON air. Nah, ini karena sifatnya program KONI Sumatera Selatan mau tidak mau harus ikut serta. Tapi kendala kita adalah anggaran. Pemerintah daerah hanya fokus dengan PON secara umum untuk tahun 2028 yang akan datang. Dan KONI Sumsel juga sudah mempersiapkan itu, sudah menyambut itu dengan progresnya Sriwijaya Gold, Sriwijaya emas. Kita saring mulai dari PON Aceh Sumut, kita masukkan dalam satu program kita, diistilahkan kalau kami secara internal itu adalah atlet KONI, yang merupakan atlet terbaik dari cabur-cabur tadi, hasil dari PON Medan dan Aceh, khususnya juaranya yang sudah medali perunggu, perak, dan emas, dan khususnya masih dalam batasan usianya, itu kita tampung menjadi program Sriwijaya Gold. Kita pantau, kita arahkan, kita support mulai dari
TC-nya, jadi TC berjalan, kemudian penanggung jawabnya tetap di cabornya masing-masing, itu sudah terkumpul 41 orang yang setiap tahunnya akan kita tambah dari kejuaraan-kejuaraan nasional yang diikuti oleh seluruh atlet-atlet ini. Itu akan menjadi barometer kita, akan dihitung atau dinilai, sehingga ke depan setiap tahunnya ada progres, yaitu kenaikan dan penurunan, reward and punish, kemudian dinilai dan dia akan tereliminasi atau dinaikkan kelasnya. Itu tiap tahun kita ukur. Mudah-mudahan pada 2028 kita akan mendapatkan atlet-atlet terbaik dari Sumatera Selatan, dan peringkat kita nggak muluk-muluk, target ke depan 10 besar. Karena kita malu setelah Sumatera Selatan tuan rumah, kita nggak pernah bergerak di nomor 15 ke bawah. Ini kilas dari KONI, dan hari ini khusus program baru dari KONI pusat yang diturunkan ke KONI-KONI daerah yang sudah ditetapkan kemarin di dalam Rakernas KONI pada 2 bulan yang lalu, dan ini menjadi agenda-agenda tetap. Nah, mudah-mudahan tolong Pak TGUPP untuk menjadi jembatan kami berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Artinya KONI Sumatera Selatan punya progres, KONI Sumatera Selatan punya beban, tolong dikerjasamakan, tolong dibantu kami untuk setidak-tidaknya meringankan dan menghilangkan beban tersebut. Ini jembatan kita sudah ada, Pak TGUPP, yang selama ini memang sudah bekerja sama dengan KONI. Alhamdulillah KONI ini dari tahun ke tahun berusaha untuk menjadi baik dari yang sudah ini berusaha kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, khusus atlet-atlet, dengan cerita ini dari segala keterbatasan ini kami tahu dan kami yakin, karena kita sudah berkomunikasi terus kepada atlet-atlet ini, motivasinya besar sekali, semangat tandingnya, semangat tarungnya juga tinggi. Mudah-mudahan bawa terus ini sampai ke arena, sehingga kita di dalam PON ini mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau ngirim 40, seidak-idaknya 20 emas. Ya. Ini kan harapan dan target. Nah, segala sesuatunya di lapangan kita telah membentuk tim manajerial dan ofisial. Silakan adik-adik komunikasikan terbuka, sampaikan apa yang menjadi kendala kalian untuk menghadapi ini. Kemudian satu lagi pesan saya, kalian walaupun terdiri dari 10 cabur, itu adalah satu utusan Sumatera Selatan. Jadi yang kalian bawa itu adalah nama baik dan bendera Sumatera Selatan. Jadi harapan saya, bersatulah. Tidak ada lagi gengsi cabornya masing-masing, cabornya semua cabur yang terbaik, kemudian atletnya dikirim adalah atlet yang terbaik. Jadi jangan minder, jangan merasa juga masing-masing lebih tinggi dari kalian. Kalian bersatulah, serahkanlah diri segala sesuatunya. Di sebelah kami ada Ibu Manajer. Jadi semua apa yang kita akan jalani di sana
bebannya mudah-mudahan tidak terasa. Jadi sekali lagi semangat terus, selamat bertanding, semoga membawa nama baik untuk Sumatera Selatan. Dengan ini kami nyatakan seluruh kontingen Sumatera Selatan dari tim manajer, ofisial dan atlet saya lepas secara resmi menjadi kontingen Sumatera Selatan untuk mengikuti PON bela diri di Kudus. Untuk itu selamat berjuang, selamat bertanding, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam olahraga. Sumsel. Baik, selanjutnya adalah pemasangan atribut kontingen Sumatera Selatan yang secara simbolis akan diberikan oleh Bapak dan Ibu Melinda kepada atlet yang kami sebutkan untuk dapat maju ke depan. Untuk atlet putra dari cabang olahraga gulat, Saudara Abdul Roni. Untuk atlet putri dari cabur jiu-jitsu, Saudari Inggit Ramadhani Dinda Sumawati, kepada yang kami sebutkan untuk dapat ke depan. Baik, pergi di sini dulu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan ke depan, Pak. Perwakilan dari provinsi, dari cabur, silakan ke depan, Pak, untuk kita melakukan foto bersama. Izin pada Pak Kabit, silakan Pak Kabit Gilpres, silakan ke depan. Pak Kabit, kami minta ke depan. Untuk kamera ditahan ya, ditahan dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak. Untuk semua atlet, kepada Bapak kami tetap, untuk semua atlet tetap bisa dapat ke depan. Semua atlet kita foto bersama pelatih, kita foto bersama Pak. Silakan Bapak-bapak pelatih dapat berdiri bersampingan dengan manajer. Silakan untuk atlet dapat berada di tengah, di bawah. Silakan Bapak. Yang tinggi-tinggi bisa di belakang. Ya. Oke. Belum. Terus. Dokumentasi siap ya? Dokumentasi siap? Pak Kabit, silakan Pak Kabit. Oke, kita 2 kali foto, 1 kali video, setuju? Oke, foto dulu. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Foto kedua, tangannya di depan. 1, 2, 3. Oke, video satu lagi video. Silakan video. 1, 2, 3. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Sumsel. Juara. Terima kasih, tepuk tangan kalian. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktu di sini. Pak, kamu tak usul.
Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga.